Kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa, dan langsung saja kami akan mengajak Anda berbincang dengan Prof. Ibnu Nugroho yang merupakan pakar hukum pidana yang telah tersambung bersama kami. Selamat sore, Prof. Ibnu. Selamat sore, Mbak Tiara. Ya, sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Prof. Ibnu, tadi kita melihat pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa di hari ini. Nah, tidak banyak kemudian ini hal baru atau fakta baru yang bisa terungkap. Majelis hakim ini hanya kemudian ini mengulang ataupun juga memperdalam keterangan Putri mengenai kejadian di Magelang begitu. Apakah dari Prof. Ibnu sendiri ini melihat ini menguat ke satu motif tertentu begitu yang kemudian ini nantinya akan menjadi pertimbangan hakim pada tuntutan yang diajukan oleh JPU? Ya, ini Mbak Tiara. Pemeriksaan terdakwa adalah bagian dari implementasi pasal 189 KUHP, di mana pemeriksaan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, Mbak Tiara, ketika apa yang dinyatakan dalam suatu persidangan, ibaratnya adalah Bu PT itu memberikan suatu statement, memberikan suatu klarifikasi. Contoh misalkan, dia adalah terjadi pelecehan seksual. Oke, pelecehan seksual itu buktinya apa? Kekerasan seksual adanya dibanting. Dibanting itu buktinya apa? Karena dalam hukum, barang siapa yang menyatakan, barang siapa yang mendalilkan, itu harus membuktikan. Sehingga yang dimaksud seperti sebetulnya, majelis hakim masih mencari coba apakah Bu PC bisa memberikan suatu tambahan bukti. Memberikan suatu informasi tentang motif, kehendak terjadinya suatu tindak pidana ini. Nah, ternyata juga sama saja. Justru malah yang terjadi adalah sifat-sifat non-hukum. Kaitannya dengan menangis, menyesal, itu bagus kaitannya untuk meringankan. Tapi kaitannya untuk membuktikan, karena apa yang terjadi bahwa Bu PC itu adalah sebagai subjek tanda petik adalah terjadinya suatu pelecehan seksual. Nah, itu loh. Subjek kan ada dua pelaku, ya pelakunya satu meninggal, yang satu tinggal Bu PT. Harusnya kan memberikan paling nggak pengertian awal, informasi yang awal dikembangkan. Nah, itu yang tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu agak juga bingung nih majelis hakim untuk melihat suatu bentuk kehendak terjadinya timbul kejahatan itu seperti apa. Gitu. Oke, artinya Prof, meskipun kemarin majelis hakim ini juga sempat datang ke TKP, mengecek secara langsung, kemudian hari ini mendengar secara langsung keterangan Putri sebagai terdakwa, Anda melihat ini hakim belum cukup percaya begitu ya akan motif yang kemudian ini menurut Putri Chandrawati sebagai motif kekerasan seksual dengan adanya pembunuhan Yosua? Ya, motif kekerasan seksual ada di Magelang. Ya. Bukan di Saguling. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau yang kemarin melihat suatu TKP itu adalah melihat adanya suatu eksekusi dalam suatu ruangan dalam suatu keluarga. Penembakannya seperti apa? Caranya berapa? Tembakannya apa? Jenisnya apa? Cara menembaknya bagaimana? Jatuhnya bagaimana? Nah, itu sudah terbongkar semua. Sehingga kemarin alibi yang menyatakan tidak tahu, hakim akan membantah. Loh, itu kan jaraknya dekat. Nggak mungkin nggak dengar. Nggak mungkin nggak tahu, kan gitu loh. Ketua jaraknya 10 meter, kan hanya 2 meter dalam ruang tamu itu. Nah, ini suatu logika yang saya kira perlu dipatahkan. Nah, terhadap Bu PC ini diharapkan juga sebetulnya sebagai klarifikasi, Mbak Tiara. Klarifikasi betulkah? Nah, ucapan-ucapan itu memang harus juga disampaikan. Karena ini akan memberikan suatu keringanan sekali pada Bu PC ketika Bu PC itu bisa memberikan data konkret bahwa terjadi pelecehan seksual. Buktinya ini Pak Hakim, lukanya ini Pak Hakim. Kan seperti itu. Nah, ini nggak ada. Sehingga dalam persidangan ini sulit untuk membuktikan. Karena bicara di persidangan adalah bicara bukti. Apalagi kalau ada bukti primer. Kalau kemarin oke lah bukti sekunder kaitannya dengan keterangan ahli. Kan keterangan ahli harus ada juga keterangan yang lain. Keterangan ahli itu akan mempunyai nilai apabila sesuai dengan keterangan bukti yang lain. Nah, ini juga tidak ketemu. Suatu yang berdiri sendiri, suatu bukti yang berdiri sendiri tidak mempunyai kualifikasi sebagai bukti. Begitu Mbak Tiara. Baik. Prof. Ibnu, kalau kita ketahui bersama ini kan visum tidak ada. Kemudian juga dari penasihat hukum Putri Chandrawati menggantikan itu sebagai keterangan hasil tes psikologi. Kita tadi juga melihat pada saat menyampaikan keterangan Putri Chandrawati begitu emosional.
kepada hakim begitu. Apakah ini juga bisa menjadi pertimbangan hakim, Prof? Kondisi emosional, kondisi psikologi dari terdakwa sendiri? Agak sulit karena kondisi emosional itu sangat relatif ya. Kan di dalam suatu pembuktian itu saya katakan tadi bicara bukti. Suatu emosional itu suatu keadaan yang betul-betul relatif di luar ilmu hukum, kan begitu. Akhirnya artinya apa? Kondisi emosional yang disampaikan oleh ahli-ahli, hakim itu akan melihat juga sejauh mana keemosionalnya. Karena kita orang hukum, tidak tahu apakah kita hanya percaya pada ahli forensik, oh enggak. Makanya dalam ilmu hukum, kekuatan ahli forensik, apakah itu digital forensik, apakah itu kedokteran forensik, apa psikologi forensik adalah bebas. Hakim akan menilai Mbak nanti, misalnya keterangan Bu PC atas suatu depresi, adakah bukti-bukti depresi lain? Gitu. Adakah bukti sepanjang itu tidak ada data bukti yang menguatkan keterangan ahli? Ya, biasanya dikesampingkan. Nah, ini mungkin ada. Nah, ini pertanyaannya begini Mbak Tiara. Tampaknya ini memang ada suatu kelemahan oleh Pak Sambo. Kenapa ketika suatu peristiwa terjadi pelecehan seksual tidak melakukan suatu tindakan hukum, melaporkan cek visum dan itu, apa toh melaporkan ke Polresta Magelang. Nah, paling tidak kan ada tindakan. Nah, ketika ada tindakan-tindakan hukum itu, itulah sebagai nilai timbulnya kehendak. Apa yang kemarin itu ramai itu bicara motif, berarti motifnya ada. Dengan begitu, kalau itu motifnya ada, Bu PT yakin akan tuntutannya lebih rendah sekali. Gitu. Oke, kita ketahui juga Prof, kalau ini merupakan pemeriksaan atau permintaan keterangan terakhir begitu ya sebelum nantinya JPU memberikan tuntutan Prof Ibnu. Nah, kalau dari Prof Ibnu sendiri melihat arah ancaman hukuman atau kemudian juga tuntutan JPU nantinya akan seperti apa dengan keterangan yang diberikan oleh Putri Chandrawati hari ini? Ya, terkait motif kan memang bukan bagian unsur, kita sepakat. Ya. Tapi terkait motif adalah menjadikan suatu penyebab tindak pidana. Sedangkan Bu PC adalah didakwa adalah terkait dengan penyertaan adanya suatu pembunuhan dan bom berencana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana peran Bu PC? Kan itu. Kalau memang tidak ada peran, tapi kan dia mengetahui. Kan itu. Teorinya kemarin kan teman-teman mengatakan bahwa ini karena turut serta ada kehendak yang sama. Oh, kalau menurut saya enggak seperti itu. Kehendak sama itu kita jangan sampai hal yang subjektif diobjektifkan. Kan itu, Mbak. Hal yang subjektif jangan diobjektif. Karena yang subjektif itu kan peran. Masing-masing misalkan R, misalkan K, misalkan Bu PC, yang sudah tanda petik, mungkin tanda petik adanya suatu tindakan yang kurang menyenangkan. Saya nggak mau pelecehan ya. Itu menjadikan dia pasif atau memang dia aktif. Itu yang kita tahu. Karena disitulah namanya peran yang saya sangat ringan terhadapnya tuntutan nanti adalah PC dan K. PC dan K. Karena Bu PC ini tampaknya memang juga sebagai korban yang walaupun memang bukti tidak cukup Mbak, tapi sebagai bukti petunjuk sensitivitas hakim, yang mulia hakim nanti akan dilihat ini betul pelecehan atau pura-pura. Ini akan dilihat seperti itu. Kalau itu memang terjadi, hal-hal itu memang harus ada suatu pertimbangan. Kan ada banyak bukti. Dan hakim mempunyai suatu namanya bukti petunjuk, Mbak Tiara. Petunjuk itulah yang bisa dinilai dari keterangan terdakwa, keterangan ahli, keterangan lain. Oh, betul juga bahwa ya ada suatu tindakan pelecehan seksual. Bukan perkosaan, kalau perlu bukti yang lebih dalam lagi, pelecehan seksual. Sehingga yang menjadikan suatu benda ini. Disinilah yang akhirnya menjadi Bu PC peran sebagai pasal 55 itu saya kira akan lebih rendah daripada pelaku-pelaku yang lain. Oke, itu yang nantinya akan kita tunggu bersama-sama untuk kemudian ini Majelis Hakim memutuskan vonis di akhir persidangan ini ya Prof ya. Tetapi kita akan jeda sejenak, kami akan kembali berbincang dengan Prof Ibnu usai jeda berikut ini. Breaking News kasus Sambo akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.